Ya, shalom Bapak Ibu semua, selamat siang. Ya, baik, ada sukacita pada siang hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua sekarang ada yang nanti ada di kantor maupun ada di rumah, atau mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang masih dalam kondisi kurang baik, berada di rumah sakit. Tapi siang hari ini saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan selalu berada dalam aktivitas kita selalu, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah secara online dalam ibadah Bakur Umpris Pertamina tanggal 8 Oktober 2021. Tema ibadah kita pada siang hari ini Toxic Parents, diambil dari Matius 127, di mana saya percaya pada siang hari ini dengan ibadah ataupun tema Toxic Parents sangat relevan ya dalam semua yang hadir pada siang hari ini, baik mungkin orang tua yang masih baru ataupun Bapak Ibu saudara-saudari semua yang mempersiapkan diri menjadi orang tua. Dan pelayan firman pada siang hari ini Pastor Billy Lantang, dan jika Bapak Ibu semua bisa scan barcode untuk dapat melakukan absensi ataupun link ibadah dapat melakukan dalam sesuai dengan yang ada di dalam slide. Ya, Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, ada baiknya kita coba kembali melihat ground rules dalam ibadah secara online kita pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita semua persiapkan hati untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kemudian nonaktifkan mikrofon dan kamera, tapi mungkin hari ini spesial tadi dari request, silakan mungkin Bapak Ibu yang rindu untuk menyalakan kamera, namun mohon untuk tetap untuk menjaga kesopanan, dan serta juga kita semua mari kita tinggalkan sejenak aktivitas lain agar kita semua dapat fokus beribadah pada siang hari ini, karena saya percaya bahwa pada siang hari ini kita akan dapat menerima kembali firman Tuhan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita melakukan ibadah pada siang hari ini, mari semua kita tundukkan kepala, kita satukan hati untuk dapat berdoa pada siang hari ini. Ya, Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu
untuk hadir di dalam tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Bila mana pada siang hari ini kami akan memulai pada siang hari ini, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Serta Tuhan lancarkanlah seluruh jalannya ibadah pada siang hari ini Tuhan, jauhkan dari gangguan-gangguan sinyal, sehingga selepas dari ibadah ini kami dapat menjalankan perintah-Mu dalam aktivitas kami sehari-hari. Bahwa kami mengerti Tuhan untuk firman pada siang hari ini, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, sebelum kita mungkin masuk ke dalam ibadah, kita siapkan hati kita untuk lebih bersemangat ya dalam ibadah siang hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu pembuka, Bersyukurlah. Kita bersuka cita dan kita bersyukur, kita memuji Dia sebab Dia adalah Allah yang baik. Sepakat katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk engkau dan saya. Bersyukurlah, Dia baik. Sama-sama katakan. Dokumennya. Biar semua yang bernapas di atas gunung dan di dalam semua tangan diangkat. Bersyukur rahmat yang Kau beri, semua yang dilakukan. Lapar yang dikubur, sebab rahmat luar biasa pagi. Come on. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia baik, kawasannya sesamanya, kasih setianya. Oh haleluya, haleluya Tuhan mujimu Tuhan. Karena kasih-Mu yang berkesukaan, tidak habis-habisnya kasih-Mu untuk kami. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam semua tangan diangkat. Ayo semua ibu bapak tua muda lompat balik ke ibu. Siap pagi semua. Bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, Tuhan kita selamanya kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah. Tuhan baik. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kau baik, Kau baik bagiku ya Tuhanku. Bapak Ibu saudaraku, ayo kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, nyanyi dengan suara yang paling kuat. Tanganku bersyukur, tua muda kami semua lompat paling tinggi. Lapar yang itu
Ya, haleluya, haleluya. Iya, saya percaya bahwa kita semua sangat bersemangat ya untuk siang hari ini dapat beribadah kembali. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan coba melihat warta jemaat yang telah disiapkan untuk minggu ini. Yang pertama terkait dengan pelayan firman. Ya, pada siang hari ini untuk Bakar Kris 8 Oktober ini dilayani oleh dari Subholding PT PIS ya, worship leader-nya saya, Erwin Siombing, serta nanti pendoa syafaat dari Pak Joni, dan medianya ada Bang Jeffrey di sini. Kemudian untuk persembahan serta absensi pada ibadah kita siang hari ini, persembahan kita dapat melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1190004764716 atas nama Badan Koordinasi Umat Kristen PT Pertamina. Dan untuk sebagai informasi, persembahan ibadah kita pada minggu lalu 1 Oktober sebesar Rp571.507. Dan untuk absensi ibadah pada siang hari ini dapat dilakukan melalui scan barcode sesuai dengan yang ada di dalam slide siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya dari si ibadah, selama work from home akan dilakukan ibadah online yang dilayani secara bergantian oleh Bakor Kris kantor pusat ataupun Bakor Kris anak perusahaan, unit operasi dan ataupun region seperti siang hari ini. Dan bagi Bakor Kris anak perusahaan, unit operasi atau region yang rindu untuk melayani ibadah online dapat menghubungi si ibadah dan Bakor Kris kantor pusat dengan kontak Kak Yuli ataupun Kak Mona dengan nomor telepon serta email sesuai dengan yang ada di dalam slide. Ya, selanjutnya dari si Diakonia, bagi jemaat yang rindu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat menyalurkan berkatnya melalui Bakor Kris Peduli pada nomor rekening di bawah ini, nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900598393 atas nama Bakor Kris Peduli. Di mana rekening Bakor Kris Peduli ini berbeda dengan yang tadi ya di rekening persembahan. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi si Diakonia Bakor Kris dengan kontak Kak Deo dan Kak Monika dengan nomor handphone serta email sesuai yang tertera pada slide. Ya, kemudian kotak doa setiap hari Rabu secara 2 minggu sekali akan diadakan doa pengurus Bakor Kris secara online. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa dan ingin didoakan dapat mengisi link sesuai dengan tertera pada slide ptmn.id kotak doa Bakor Kris Pertamina. Kemudian survei ibadah daring Bakor Kris, Bapak Ibu semua, saudara-saudari, mari semua kita coba untuk mengisikan ya survei ibadah daring Bakor Kris ini sehingga kita semua dapat selanjutnya dalam ibadah meningkatkan untuk ibadah yang dilakukan secara online ini sehingga kita semua dapat menerima berkat lebih dan juga mengikuti secara baik. Kemudian bagi saudara-saudari, Bapak Ibu semua Bakor Kris, baik pekerja maupun mitra kerja yang energik dan rindu untuk memuji Tuhan lewat nyanyian, dimanapun kita berada, mari kita semua bergabung bersama Gloria Pata Choir. Latihan dan juga performan ini akan dilakukan secara online maupun virtual. Untuk Bapak Ibu semua yang tertarik dapat menghubungi informasi lebih lanjut ke Kak Nando dengan alamat email fernando.glorious@pertamina.com. Kemudian juga untuk bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang juga rindu untuk melayani di bagian musik dan memiliki talenta di musik, mari kita semua untuk dapat melayani Tuhan bersama di paduan suara Gloria Patra ataupun melalui ibadah online setiap hari Jumat. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin melayani dalam bidang musik dapat menghubungi ataupun mengontak Kak Nando dengan alamat email fernando.glorious@pertamina.com. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke lagu pengantar firman Tuhan ya sesuai dengan tema ibadah kita pada siang hari ini ya,
toxic parents. Saya percaya bahwa kita semua pada siang hari ini mungkin ada yang baru akan melakukan pernikahan maupun sudah melakukan pernikahan dengan pernikahan yang masih berusia muda gitu, ataupun Bapak Ibu yang sudah melakukan pernikahan cukup panjang ya. Saya percaya bahwa siang hari ini kita akan menerima berkat ataupun dapat menerima perintah dari Tuhan terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena saya percaya bahwa menjadi orang tua itu bukan suatu hal yang mudah yang dipercayakan kepada Tuhan ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu pun akan sangat mudah untuk ditiru ataupun dilakukan oleh anak kita ya. Jadi melalui firman Tuhan pada siang hari ini saya berdoa untuk kita semua dapat kembali ataupun dapat menerima ya berkat Tuhan terkait bagaimana kita dapat menjadi orang tua ataupun menjadi yang dapat ditiru oleh anak kita semua. Ya, Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita menerima firman Tuhan pada siang hari ini, mari semua kita siapkan hati dan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan untuk dapat menyanyikan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Ya, Pastor Billy Lantang merupakan lulusan dari Langston University USA serta Southern Nazarene University, dan sebagai Publishing Director Immanuel serta Publishing House and Bookstore tahun 2000 sampai 2019, serta President of CBA Indonesian Asosiasi Industri Rohani Kristen Indonesia hingga saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah banyak yang mengikuti ataupun pernah beribadah secara online ataupun langsung dilayani oleh Pendeta Billy. Selamat siang, Dr. Billy. Selamat siang. Ya, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu toxic parents. Kita semua rindu nih, Pastor, untuk dapat belajar kembali, terutama Pastor juga dapat sharing ya untuk bagaimana membesarkan dua anak ya, Pastor ya, ada Rena Abigail serta Caitan Lantang ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Pastor Billy Lantang untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dari Bakor Kris Pertamina. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sejenak kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi kekuatan, pedoman, dan juga memerdekakan kehidupan kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Oke. Boleh kasih jempol kalau bisa dengar suara saya dengan baik? Oke, puji Tuhan. Oke, temanya wow, luar biasa ini. Biasanya tema-tema tidak seperti biasanya yang ada di ibadah office service, kalau saya katakan ibadah kantor gitu ya. Biasanya lebih ke marketplace dan lain sebagainya. Ini luar biasa, dan saya suka sekali dengan tema ini, dan ini berarti Bapak Ibu mau belajar menjadi orang tua yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, Mazmur 127 ayat yang pertama kita buka sama-sama dulu. Mazmur 127 ayat yang pertama dengan jelas mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini maksudnya adalah setiap daripada kita pasti punya kemauan untuk memiliki sebuah keluarga, atau akhirnya kita harus mempunyai pengertian bahwa saya ini sedang membangun rumah tangga saya dengan baik. Nah, kalau bukan Tuhan, menjadi sia-sia usaha kita, semuanya sia-sia. Kalau bukan Tuhan, berarti kita harus mengerti prinsip kerajaan sorga. Bagaimana kita menjalankan dan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, atau sebagai anak, atau sebagai suami, atau sebagai istri, dan lain sebagainya. Saya akan kasih tahu dulu bahwa kita ini semuanya adalah gereja Tuhan. Ya, kita harus mengerti bahwa saya gerejanya, ya, yang sekarang ini sedang banyak yang ditutup karena masih mengikuti PPKM. Ada beberapa yang sudah mulai dibuka, itu gedungnya, gedung gerejanya. Gerejanya adalah kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman saya, khususnya juga teman-teman hamba Tuhan, gereja nggak bisa ditutup. Yang ditutup gedungnya, gerejanya nggak bisa ditutup karena kitalah gerejanya. Nah, oleh sebab itu ibadah itu tidak bisa hanya dikurung di dalam gedung gereja saja, karena kita gerejanya. Ketika doa berkat disampaikan, nanti juga kalau ada doa berkat di tempat ini disampaikan, setelah selesai pertemuan kita juga hari ini, ibadah kita jalan terus, karena kita adalah gerejanya. Pastinya dengan format yang berbeda-beda. Di dalam gereja, di dalam ibadah, kebaktian seperti online seperti ini, kita punya format-format ibadah. Nanti ketika kita sudah selesai dengan pekerjaan kita, mungkin masih sekarang ada yang di rumah, kemudian nanti ada yang dari kantor juga pulang ke rumah. Di dalam rumah kita, ibadah itu jalan terus. Dengan fungsi yang kita belajar, yang kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup ini, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan itu, pastinya kita merdeka. Kalau ada yang nanti setelah selesai pemberitaan firman Tuhan ini bertanya, apakah sudah telat bagi saya? Tidak ada yang telat. Ya, tidak ada yang pernah telat.
Jadi kita mau belajar sama-sama bagaimana saya menjadi parents yang toxic, yang betul-betul saya nih akhirnya dibuat influence saya itu ada di mana-mana gitu ya. Arti kata toxic itu kan berarti kan betul-betul ya bisa negatif, bisa positif. Saya mempunyai influence atau pengaruh saya itu dirasakan di rumah saya gitu ya. Oke. Sama-sama buka di Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Ini adalah dasar daripada pengajaran yang Kristus ajarkan kepada kita. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, ini luar biasa karena Yesus yang setara dengan Allah, dalam tanda kutip ya, menurunkan derajatnya untuk sama seperti manusia. Karena ada sebuah good news, ada sebuah berita yang akan disampaikan kepada manusia. Ini artinya konteksnya adalah penyesuaian diri. Ya, kenapa saya berikan ini di awal supaya semua mengerti ini dasarnya dulu. Saya harus belajar untuk menjadi pribadi yang bisa menyesuaikan diri saya supaya saya bisa memberikan influence atau pengaruh saya kepada siapapun yang ada di rumah saya, khususnya kalau saya sebagai orang tua, saya akhirnya cakap dan tajam dalam memberikan influence. Begitu juga ini pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini juga bisa kita terapkan di mana-mana. Di mana-mana, karena ini yang Kristus ajarkan dalam hidup ini. Ya. Oke, ini prinsipnya. Ya, ini prinsipnya. Kalau bisa dicatat, ini menjadi prinsip di dalam hidup ini. Dan saya sudah terapkan ini selama 21 tahun. Karena anak pertama saya sekarang sudah 21 tahun, anak kedua saya ini 14 tahun. Dan prinsip ini saya sudah terapkan karena anak saya yang paling tua 21 tahun, sampai hari ini. Ya. Dan ini yang Kristus ajarkan, dan tanpa disadari ini pun sudah dilakukan sama tatanan dunia, sama orang-orang yang ada di dunia ini. Bahkan di dalam marketplace atau di dalam tempat usaha pun prinsip ini dilakukan karena memang tatanan kehidupan diciptakan oleh kerajaan Allah gitu ya. Jadi tanpa disadari manusia juga melakukan hal yang sama ya. Dan ini semuanya ada di Alkitab dan Alkitab mengajarkan hal seperti ini. Oke, yang pertama adalah sebelum kita bisa menginfluence atau mempengaruhi dengan baik orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kalau kita bicara soal anak kita ya, atau istri atau pasangan atau suami kita atau orang-orang di dalam kantor kita, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, itu selalu dimulai dengan yang namanya penyesuaian diri. Penyesuaian diri, oke? Nah, penyesuaian diri itu akan masuk ke dalam level yang berikutnya yang dinamakan dengan hubungan. Setiap kali ada penyesuaian diri akan lahir yang namanya sebuah hubungan, relationship. Setelah hubungan, level yang berikutnya akan lahir yang namanya trust atau percaya. Makin percaya, level yang paling tinggi adalah influence atau pengaruh. Ya, saya kasih contoh begini. Beberapa tahun yang silam ada seorang wanita yang suka makan bakso, ya. Dan wanita ini ditaksir sama seorang pria yang ini ingin supaya dia bisa jadian atau pacaran ya sama wanita ini. Pria ini menyesuaikan diri untuk akhirnya dengan tujuan bisa menjalin sebuah hubungan. Jadi kalau misalnya mereka bepergian berdua, terus kemudian sang ceweknya mau makan bakso, sang prianya akan mengatakan, ya udah nggak apa-apa, aku ngalah, aku menyesuaikan diri, aku ikutan makan bakso. Sebenarnya dia nggak ikutan makan bakso sih, dia duduk di situ, dia pesan yang lain. Terus kemudian seringkali wanitanya mengatakan, beneran nih kamu mau ikutan? Ya nggak apa-apa, yang penting aku bisa makan yang lain sambil minum teh botol, memandang dirimu juga udah cukup, katanya gitu.
Gombal banget lah orang Jakarta bilangnya ya. Oke, setelah dia menyesuaikan diri dengan ikutan makan bakso, ya lama-kelamaan lahirlah sebuah hubungan. Karena setelah berapa bulan setelah itu, istilah orang Jakarta ditembak gitu ya. Ditembak itu artinya diungkapkan perasaan pria ini. Saya suka sama kamu gitu. Akhirnya mereka jadian. Jadi dari penyesuaian diri timbul yang namanya hubungan. Oke. Setelah ditemenin lagi selama berbulan-bulan bahkan sampai 1,5 tahun lebih, akhirnya level yang berikutnya terjadi, apa namanya, percaya. Jadi penyesuaian diri menimbulkan hubungan, hubungan menimbulkan kepercayaan. Lama-lama wanitanya percaya. Waduh, ini setia sekali nih prianya nemenin saya makan bakso, sudah 1,5 tahun lebih nih. Akhirnya level yang paling tinggi dicapai, yaitu pengaruh. Kenapa? Setelah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun, akhirnya pria ini mengatakan begini sama wanita itu, kamu mau nggak jadi istriku? Wanitanya dengan kesemsem gitu mukanya, dia katakan, yes, saya mau. Pastinya dia berpikir, bakso aja ditemenin dengan setia, apalagi hidup saya sampai selama-lamanya, pasti setia. Wah. Jadi dari penyesuaian diri, timbul hubungan, timbul kepercayaan, timbul pengaruh. Wanita ini dipengaruhi sama laki-laki ini. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah. Di dalam resepsi pernikahan mereka, mereka menyuguhkan makanan bakso kepada hadirin yang datang. Mereka punya anak-anak, anak-anaknya dikasih makan bakso. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah kisah antara saya dengan istri saya. Istri saya suka makan bakso, sayanya nggak suka makan bakso. Tetapi karena saya menyesuaikan diri dengan dia, akhirnya saya bisa mempengaruhi dia untuk dia bisa hidup bersama dengan saya sampai hari ini. Kira-kira begitu, ya. Itu aplikasinya. Jadi kalau misalnya masih ada yang jomblo di sini, mau mendapatkan sebuah hubungan, sesuaikan dirimu, gitu loh, ya. Sesuaikan dirimu. Makanya banyak kan orang-orang yang menyesuaikan diri justru di masa-masa pacaran. Tetapi kenapa nggak dilakukan ketika sudah menikah? Karena biasanya di dalam pikirannya mereka katakan, kan udah dapet, ya udah nggak usah menyesuaikan diri lagi. Nah itu salah. Ya saya sampai hari ini, walaupun anak pertama saya sudah 21 tahun, saya masih menyesuaikan diri dengan istri saya. Kami punya prinsip begini, ya semua suami istri yang ada dan yang sedang menjalani masa-masa pacaran juga ya, saya punya prinsip begini dan ini sangat alkitabiah sekali. Kita nggak punya banyak waktu untuk membahas dengan lebih dalam, tetapi kira-kira begini, jangan pernah mengharapkan orang yang tepat ada di dalam hidup kita, karena tidak ada. Tidak ada satupun orang yang bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z, nggak ada. Jadinya harus gimana dong Pak? Nah, di dalam setiap hubungan kita harus punya prinsip bahwa saya harus menjadi orang yang tepat, bukan mencari orang yang tepat. Kalau saya menjadi orang yang tepat dan pasangan kita juga mempunyai paradigma yang sama, akhirnya dua-duanya akan memberikan maksimal ke dalam hubungan itu, ke dalam pernikahan itu, dan akhirnya timbul sebuah rumah tangga yang luar biasa. Ini yang tadi dikatakan di Mazmur 127, kalau Tuhan bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha daripada manusia. Ya, di dalam hal kasih juga sama. Ya, banyak sekali saya counseling orang-orang yang sudah menikah dan lain sebagainya. Dan ketika mereka katakan, gimana dong Pak, pasangan saya begini ya. Terus kemudian saya katakan kepada mereka begini, ampuni Bu, ampuni Pak, lepaskan pengampunan. Tapi bukan saya yang salah, tapi kan dia yang duluan. Nanti keenakan dong dia. Itu jawaban yang sudah biasa saya terima. Ya, saya kemudian kutip firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, Ibu Bapak tahu nggak bahwa kita harus mengasihi sesama kita, ya, terlebih lagi pasangan kita atau anak-anak kita, sama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi standarnya bukan kasihnya mereka kepada saya, standarnya adalah kasih Kristus kepada saya. Kalau itu kita lakukan, kita menjadi orang-orang pribadi yang luar biasa. Susah, jelas susah. Ikut Kristus nggak gampang, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan kita sanggup melakukan itu. Itulah kasih karunia Tuhan yang hidup di dalam setiap kita.
Ya, jadi mengasihi sesama itu sama standarnya sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan standarnya orang itu mengasihi saya, bukan. Itulah keindahan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau ada hubungan yang langgeng, kita mau ada apalagi rumah tangga yang kokoh gitu ya. Kita kalau melakukan semuanya berdasarkan kebenaran kerajaan sorga, rumah itu akan kokoh. Rumah itu pasti akan luar biasa. Ya. Saya teringat di tahun 86 ketika saya mulai kuliah di Amerika, saya nggak pernah lupa waktu itu masih zaman-zaman MTV, dan MTV waktu itu music television, saya nggak pernah lupa nonton televisi dan mereka katakan dalam 10 tahun kami akan menjadikan dunia ini menjadi generasi MTV. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukannya sama seperti yang tadi kita belajar. Mereka menyesuaikan diri, menjalin hubungan, menimbulkan kepercayaan, dan mereka mempengaruhi generasi. MTV mulai masuk ke Indonesia. Dan kalau kita ingat di tahun 90-an ada channel namanya MTV Dangdut. Mereka menyesuaikan diri dengan Indonesia. Mereka masuk ke Cina. Di Cina itu suka dengan lagu-lagu love songs. Mereka masuk ke Cina dengan MTV China, isinya lagu-lagu romantic songs, lagu-lagu Mandarin. Mereka masuk ke India. Mereka sesuaikan diri mereka dengan India, dengan lagu-lagu India. Tanpa disadari di tahun 90-an timbul sebuah generasi baru namanya generasi MTV. Itu karena penyesuaian diri. Ya, tanpa disadari dilakukan oleh banyak tempat. Di dalam marketplace juga begitu. Ya, kita dapat iklan-iklan di TV, semuanya itu menyesuaikan diri dengan demografisnya supaya timbul yang namanya hubungan antara kita dengan produk itu padahal kita belum beli. Ya, misalnya sebuah contoh aja ya, misalnya Pepsodent gitu ya. Saya belum pernah beli Pepsodent misalnya. Saya nonton terus iklannya. Menyesuaikan diri dengan saya gitu. Dia pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa gaul misalnya. Lama-lama saya lihat iklannya dia di mana-mana gitu ya. Lama-lama timbul yang namanya hubungan. Saya terhubung nih sama brand yang baru ini. Kemudian lama-kelamaan timbul kepercayaan, padahal saya belum beli produknya. Satu hari saya ke Indomaret, teman saya nanya gini, Bill, odol yang bagus apaan ya? Pepsodent aja. Emang lu udah pernah nyoba? Belum, saya ngomong gitu. Lalu tahu dari mana? Ya pokoknya bagus deh, gue udah sering lihat iklannya. Pasti begitu. Ujung-ujungnya kita akan ke-influence gitu loh. Ya. Jadi itu yang patut kita lakukan dalam hidupan sehari-hari. Paulus menuangkan dalam ayatnya yang begitu detail ya. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Ini ayat dahsyatnya luar biasa dan saya akan kasih contoh tentang apa yang saya lakukan dengan kedua anak saya. 1 Korintus 9 ayat 19 mengatakan begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Perhatikan kalimat-kalimat itu ya. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini namanya penyesuaian diri. Ini namanya sebuah penyesuaian diri. Menjadi seperti itu toleransi Bapak Ibu. Kalau menjadi itu kompromi. Ya, contohnya kita kalau berbahasa kepada anak kecil, kita punya gaya bahasa yang berbeda dengan kalau kita bicara dengan orang dewasa. Jadi kita akan punya bahasa seperti begini. Misalnya saya ngomong sama anak saya ya. Saya dulu waktu mereka masih kecil-kecil, kalau ngomong sama mereka, kalau pulang dari kantor, saya pasti ketemu mereka sambil menundukkan badan saya akan ngomong gini, halo, ngapain aja? Ya kan, kita ngomongnya gitu sama anak kecil. Halo, namanya siapa? Gitu kan, supaya dia nggak takut. Apalagi kalau lihat saya, wah kalau saya nggak ngomongnya begitu makin takut kali. Muka saya kan serem, ya kan? Nah, udah ngomong seperti begitu, itu bahasa kepada anak kecil. Bahasa itu saya nggak bisa pakai sama orang dewasa. Nggak bisa saya ketemu sama istri saya ngomong gini, halo, kamu baru ngapain? Kamu baru ibadah sama teman-teman dari Pertamina, kok jadi aneh begitu? Kenapa sih kamu? Nggak bisa, bahasa itu saya nggak bisa pakai sama istri saya. Bahasanya beda-beda gitu loh. Jadi itulah yang dimaksudkan sama Paulus. Aku menjadi seperti orang Yahudi
supaya aku bisa memenangkan orang-orang Yahudi. Bukan kompromi ya, toleransi. Menyesuaikan diri, itu yang Kristus ajarkan. Makanya dia duduk ya dengan orang-orang berdosa. Dia menjadi orang berdosa, bukan dia menjadi seperti mereka, seperti Paulus yang ajarkan begini supaya dia bisa memenangkan mereka. Dia pergi ke wanita yang suaminya banyak di Samaria. Dia menolong seorang prostitusi dan dia katakan go and sin no more. Dia tidak menghakimi dan kemudian dia selalu menyesuaikan dirinya dia. Dia tidak menjadi mereka tetapi menyesuaikan diri. Oke. Ini yang prinsip yang saya lakukan dengan kedua anak saya. Saya harapkan Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, yang belum punya anak juga lakukan hal yang sama. Anak pertama saya seorang wanita, namanya Raina. Sejak dia umur 2 tahun, saya suka ajak dia pergi biasanya kami perginya ke mall, ya. Saya namakan waktu itu namanya dating time. Saya betul-betul investasi waktu, tidak main-main sama anak saya. Bahkan saya meluangkan waktu saya kepada mereka itu saya scheduling dan saya tidak kompromi dengan hal-hal seperti itu. Saya bahkan banyak meeting dan banyak bepergian keluar kota dan lain sebagainya yang saya batalkan untuk mereka. Karena bagi saya mereka hanya bertumbuh sesaat saja sampai mereka menjadi dewasa. Jadi saya punya dating time dengan anak saya yang wanita. Waktu dia masih umur 2 tahun, ya adiknya belum ada, saya pergi berduaan aja sama dia. Seringkali ke mall. Karena dia seorang wanita, saya akhirnya belajar dunianya dia. Saya belajar Powerpuff Girl, kalau ingat ya. Saya belajar Princess Disney. Saya belajar waktu itu saya belajar juga Barbie. Jadi saya ngobrol sama dia tentang dunianya dia. Apakah bosen nggak? Bosen. Seringkali bosen lah. Saya nonton sama dia. Nonton kartun berdua sama dia. Ketawa-ketawa berdua sama dia. Setiap minggu saya pergi, saya pegang tangannya dan saya bilang, let's go on the date. Saya bilang, kita pergi dating time ya sayang. Jadi itu sudah ada di benaknya dia sejak kecil. Saya jadi teman bicaranya dia. Bapak Ibu harus ingat, di dalam rumah, wanita atau ibu yang selalu memberikan kehangatan, tetapi identitas daripada anak kita, itu ditularkan dari ayahnya. Jadi kalau kita investasi waktu dalam hidup mereka, mereka akan bertumbuh dengan identitas seperti bapaknya. Kalau kita memberikan yang benar, dia akan menjadi anak yang betul-betul luar biasa di dalam pertumbuhannya dia. Nah, kemudian dengan beranjaknya dia menjadi dewasa, akhirnya satu hari Bapak Ibu di usianya dia yang ke-13 tahun, ya saya nggak pernah lupa usia dia ke-13 tahun, saya pulang dari mall bersama dengan dia, di dalam mobil, di depan rumah, dia katakan begini sama saya, Dad, please turn off the engine, matikan mesinnya. Aku mau nanya sama Daddy. Hening gitu di mobil, diam malam-malam ya. Terus kemudian dia tanya gini, Dad, when was the first time you fell in love? Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta? Saya katakan, wah waktu masih SD sayang. Daddy masih inget nggak nama ceweknya? Ya inget lah. Daddy kasih tahu nggak sama dia Daddy suka? Ya enggak lah, malu. Akhirnya diam gitu ya, hening di mobil. Saya udah tahu nih anak saya mau arahnya kemana nih. Aduh, saya dalam hati, aduh anakku jatuh cinta nih. Dan tiba-tiba akhirnya dia ngomong gini, Dad, I have that feeling. Saya punya perasaan itu. Dan yang membuat saya menangis adalah ketika dia mengatakan begini, what should I do? Aku harus ngapain? Aku harus berbuat apa kalau aku punya perasaan begitu? Bapak Ibu yang terhormat, anak 13 tahun kalau jatuh cinta, orang tua adalah orang terakhir kalau perlu tidak usah tahu kalau dia sedang jatuh cinta. Betul atau betul? Jadi waktu saya ditanya sama dia, apa yang harus dia lakukan dan dia minta pendapat sama saya. Di malam itu saya menangis di mobil dan dia pastinya tidak melihat karena sudah gelap. Dan ada suara di dalam hati saya percaya Roh Kudus bicara sama saya mengatakan begini. Semua waktu yang kamu investasikan dalam hidupnya, semua penyesuaian diri
yang kamu berikan kepada dia, hari ini kamu menikmati hasilnya. Hari ini kamu mendapatkan validasi bahwa influence atau pengaruh yang kau berikan kepada anakmu hari ini terjadi. Seorang anak 13 tahun minta pendapat kepada bapaknya bagaimana dia harus melakukan apa dan langkah apa yang harus dilakukan kalau dia sedang mempunyai perasaan jatuh cinta. Tanpa saya tanya. Tanpa saya tanya-tanya sama dia. Hari ini anak ini mendapatkan scholarship di Amerika. Sampai hari ini dia menjadi one of the best students di Amerika. Dan sampai hari ini dia tidak punya pacar. Apakah saya mengizinkan kalau dia mau punya pacar? Jelas, nggak masalah. Tapi selalu dia katakan begini, belum waktunya, Dad. Belum waktunya. Setiap kali dia dekat sama laki-laki, dia katakan, kayaknya enggak ya. Karena dia tidak cinta sama Tuhan seperti Dedi cinta sama Tuhan. Tanpa dia sadari, dia banding-bandingin pria itu dengan saya. Dia mempunyai sebuah standar apa yang harus dia capai dan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Karena ada investasi waktu dari kecil. Adiknya yang sekarang 14 tahun, puji Tuhan tadi saya antar dia ke sekolah, pertama kali sekolah mulai buka lagi onsite gitu ya. Dia excited sekali, setelah 1,5 tahun saya juga sangat-sangat bersuka cita untuk dia tadi, saya dan maminya antar dia ke sekolah. Dan anak ini 14 tahun sudah lebih tinggi dari saya dan sama dia beda lagi. Sama dia saya juga meluangkan waktu sama seperti prinsip yang tadi. Saya belajar dunianya dia, saya belajar Lego, saya belajar Hot Wheels, saya belajar Transformers, saya nonton film-film sama dia. Yang satu yang saya nggak pernah lupa, dia suka dengan film kartun namanya Oggy and the Cockroach. Itu isinya semuanya kecoa, ya. Dan satu film itu di film kartun di TV itu kalau nonton nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa yang lainnya, nggak ada bahasa yang lain. Itu cuma bahasanya kecoa. Bahasa kecoa begini, begitu aja. Setengah jam begitu. Tiba-tiba satu hari dia bilang begini, Dad, itu ada filmnya di bioskop 1,5 jam. Dalam hati saya, oh my God. Saya diajak ke bioskop, nonton Oggy and the Cockroach, nonton 1,5 jam dengan suara kecoa 1,5 jam, dan mereka ketawa-ketawa, saya ketiduran. Tapi itulah waktu-waktu yang saya investasikan dalam hidup mereka. Dan saya menuai hasilnya sampai hari ini. Dan saya sangat dekat dengan anak saya yang pria juga. Dan dia menjadi best buddy bagi saya. Jadi saya masih banyak ayat-ayat yang lain gitu ya. Saya ini kalau pelajaran ini bisa, kalau di seminar bisa 2 jam lebih. Saya mau memberikan dasarnya saja kepada Bapak Ibu sekalian supaya mengerti, masuk ke dalam rumah tangga kita mempunyai hubungan dengan beberapa orang di dalam rumah kita. Ada pasangan, ada anak, kemungkinan juga kita masih tinggal dengan orang tua dan lain sebagainya. Perhatikan prinsip ini dan lakukan prinsip ini, dan prinsip ini juga bisa kita lakukan di dalam tempat pekerjaan kita supaya orang bisa mengenal Kristus dan melihat cahaya Kristus di dalam kehidupan kita kalau kita belajar menyesuaikan diri dan kita belajar untuk tidak menghakimi orang. Ya. Saya akan kasih satu ayat terakhir supaya kita juga mengerti. Lukas di pasal yang ke-11 ayat 43 sampai 46. Ya, Lukas 11 ayat 43 sampai 46. Ini sangat berhati-hati Bapak Ibu dalam hal ini karena kita dipertemukan dengan banyak orang juga di dalam tempat pekerjaan kita gitu ya. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini sebuah kalimat yang cukup keras dari Yesus. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Oke, ini ayat sangat dalam dan ini sebenarnya ayat yang cukup berat dan bobotnya berat. Kata celakalah di situ, itu sudah diperhalus oleh lembaga Alkitab. Bahasa aslinya adalah woe, bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, itu arti kata celakalah adalah mati saja kamu. Mati saja kamu. Itu dikeluarkan dari mulutnya Yesus loh. Kenapa dia mengeluarkan kata yang sebobotnya seberat itu? Maksudnya apa? Adalah begini.
Kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang itu maksudnya apa? Karena sampai keluar kalimat-kalimat celakalah ini sampai beberapa kali gitu ya. Meletakkan beban yang tak bisa terpikul itu nggak pernah ada di Alkitab beban yang nggak bisa dipikul kecuali ayat ini. Kuk yang kupasang ringan. Engkau tidak akan melewati sebuah ujian atau cobaan yang melebihi kekuatanmu. Selalu ayat-ayat Alkitab seperti itu, penuh dengan pengharapan. Satu-satunya beban yang tidak bisa dipikul itu hanya ada di ayat ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ayat ini berbicara soal penghakiman kepada orang lain. Jadi ini yang Yesus mulai ajarkan kepada kita. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Itu tugasnya Tuhan. Tugas kita adalah mengasihi. Kalau kamu menghakimi orang lain, kamu meletakkan beban yang nggak bisa dipikul sama dia. Saya di tahun 2000 menampung, kami ada sebuah rumah singgah di Cempaka Putih. Kami menampung 12 anak-anak Ambon yang ada di jalanan, yang karena setelah kerusuhan di Ambon, mereka kemudian ada di jalanan dan menjadi preman, dan kami tampung di rumah. Dan selama 2 tahun kami berikan mereka makan dan kami mentor mereka. Dan akhirnya puji Tuhan setelah 2 tahun mereka kembali ke masyarakat dengan menjadi orang-orang yang berbeda. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada sekarang yang menjadi direktur di sebuah perusahaan. Dan tadinya mereka ini semuanya preman dan anak jalan. Ada yang menjadi supir bus Transjakarta dan lain sebagainya. Dan ini mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada satu anak dari 12 anak itu yang paling bandel. Biasanya kalau saya pelayanan, saya bawa dia, saya ajak dia duduk di depan dengan saya. Anak ini mempunyai anting-anting di kepalanya dan 16. Tatonya dari pundak sampai ke bawah itu penuh dengan tato. Satu hari saya katakan begini kepada dia. Nyong, kamu pergi ke gereja yang dekat dengan rumah. Kamu jangan ikut-ikut saya lagi pelayanan. Kamu sekarang mulai bergereja sendiri dan kamu mulai cari tahu kalau mereka ada kelompok selnya, kamu mulai berbakti di situ. Bapak Ibu, ada pengalaman yang betul-betul mengerikan di dalam gedung gereja, ya, karena ketika dia datang ya, ke dalam gedung gereja, dia datangnya sudah telat dan dia melihat ada sebuah bangku yang kosong di belakang, dan ketika dia mendekat, gitu ya, di sebelah bangku itu ada seorang anak kecil, di sebelahnya anak kecilnya itu ada seorang ibu yang sedang menyembah Tuhan dan dia katakan, dia cerita lagunya sedang menyanyikan lagu Kemurahan lebih dari hidup. Itu ada lagu itu. Nah, salahnya anak ini adalah dia lupa copot anting-anting semuanya. Masih ada beberapa yang nyangkut di kepalanya dia. Nggak tahu lah di daerah mana, karena ada di kuping, ada di hidung lah, ada di mana-mana lah. Ya. Pokoknya ada beberapa yang masih nyangkut di kepalanya dia, dan kemudian dia pakai tangan pendek, jadi kelihatan tatonya. Udah gitu nih, orang gelap lagi kan kulitnya. Nah, ketika dia mulai berdiri, karena itu lagi lagu-lagu penyembahan, dia berdiri di belakang karena semua jemaat sedang berdiri. Ibunya yang sedang menyembah Tuhan dengan anaknya yang di sebelahnya melihat anak ini, teman saya ini datang, terkejut, kelihatan dari mukanya. Dia mulai ambil tasnya, dia mulai kepit di tangannya, kemudian perlahan-lahan dia mulai memindahkan anaknya ke sebelah kanannya dia. Dan mulai perlahan-lahan juga dia mulai pindah duduknya. Teman saya ini nggak sampai selesai lagu itu, karena dia begitu kaget melihat apa yang terjadi di depannya, dia pulang. Dan dia menangis di teras rumah saya, meraung-raung. Ketika saya pulang dari pelayanan saya siang-siang, dan saya memang sudah janjian mau makan siang dengan dia di rumah, saya melihat anak ini sudah menangis di teras rumah saya. Membutuhkan 40 menit bagi dia untuk akhirnya bisa cerita kepada saya. Dan ketika dia ceritakan sama saya, dia katakan, Bung, beta cinta Bung sama Yesus. Tapi beta benci Bung sama orang Kristen. Saya juga menegur dia dan saya katakan, ya lain kali kamu jangan gitu dong. Anting-anting dicopot dong. Udah gitu pakai baju lengan tangan panjang, orang juga takut lah lihat kamu. Lupa Bung, lupa katanya gitu. Tapi kata-kata dia itu nggak pernah saya lupakan, menancap di ingatan saya. Beta cinta sama Yesus, tapi benci dengan orang Kristen. Saya banyak mendengar peristiwa-peristiwa seperti ini. Banyak anak-anak pendeta
Banyak anak-anak dari orang Kristen bahkan, ya, yang katanya orang Kristen cinta Tuhan, tetapi memiliki kepahitan dengan orang tuanya. Mereka akhirnya tidak melihat kasih Tuhan dalam hidupnya, karena yang terjadi penghakiman di rumah. Bapak Ibu, sebagai penutup, kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, saya punya prinsip begini, jangan ditunjuk-tunjuk, tetapi dirangkul. Tunjuk-tunjuk itu perjanjian lama, merangkul adalah kasih karunia, perjanjian baru. Adakan sebuah pendekatan dengan seperti itu. Ketika anak saya melakukan kesalahan, mereka semuanya ngadu sama saya sebelum saya tanya. Karena mereka sudah terbiasa, karena kami dekat dengan mereka. Dan yang saya lakukan adalah, kenapa mereka mau ngadu dengan kami? Saya biasanya ngomong begini, apa yang saya bisa lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi? Saya langsung bilang sama dia bahwa saya ada di pihakmu. Sama seperti Yesus, ketika kita jatuh ke dalam dosa, sekarang yang ada bukan kutuk, bukan penghukuman, bukan penghakiman. Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penuduhan, karena sudah selesai di kayu salib. Yang ada adalah kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Apa yang aku bisa buat untukmu? Itu bukan berarti tiket kita melakukan dosa lagi, bukan. Itu berarti kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Tetapi yang ada adalah kasihnya yang begitu besar. Kenapa nggak kita lakukan itu kepada anak-anak kita? Ketika mereka melakukan kesalahan, rangkullah mereka dan katakan, apa yang saya bisa buat? Karena saya satu tim sama kamu. Kamu tuh anak saya. What should we do? Apa yang saya bisa lakukan dengan kamu? Supaya kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Dan ketika itu terjadi, kasih Bapa disalurkan ke dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Kasihlah sesama kita. Kasihlah istri, suami, dan anak-anak kita. Sama standarnya seperti Kristus mengasihi kita. Saya percaya, dengan firman Tuhan hari ini, saya percaya kita menjadi orang tua yang luar biasa, orang tua yang bertanggung jawab di rumah kita, dan juga di tempat pekerjaan kita, kita menjadi orang-orang yang cakap untuk menyebarkan kasih karunia Tuhan, dan seringkali bukan dengan kata-kata, tetapi kita berkhotbah dengan tindakan, dengan apa yang kita katakan, dan orang-orang bisa melihat sikap kita betul-betul merefleksikan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat siang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini. Tapi firman-Mu akan terus berkumandang di hati kami. Mau percaya Tuhan bahwa firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan aku percaya Tuhan semua yang kami lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Khususnya di dalam rumah kami masing-masing. Kami sedang membangun rumah kami Tuhan. Dan kami butuh kebenaran firman Tuhan. Supaya rumah kami kokoh. Supaya rumah kami teguh di dalam Tuhan. Ketika ada badai datang, selalu teguh. Karena dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Billy Lantang ya atas firman Tuhan pada siang hari ini. Saya catat tadi bahwa untuk menjadi suatu orang tua mungkin yang memberikan pengaruh ya, kita harus pertama kali pasti menyelesaikan diri ya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memberikan hubungan dengan anak kita serta akan ada timbul trust ya di situ dan dapat menjadi influence atau menjadi contoh yang baik melalui perilaku dan tindakan kita sebagai orang tua. Terima kasih Pastor Billy Lantang atas firman-Nya pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam sesi doa syafaat. Untuk doa syafaat ini saya persilahkan dari Pak Joni yang akan memimpin kita dalam mendoakan beberapa pokok doa pada siang hari ini. Kepada Pak Joni, dipersilakan untuk memimpin doa syafaat siang hari ini. Baik, Mas Erwin. Terima kasih Pak Pendeta firman Tuhan yang boleh disampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan membawa segala doa dan pengharapan kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu lewat media ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami boleh bergabung dan beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan lewat pujian-pujian yang kami boleh naikkan kepadamu, serta Tuhan firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Lantang Tuhan, yang Engkau boleh pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh diajar Tuhan bagaimana kami boleh memberikan keteladanan yang baik di dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan menjadi orang tua yang dapat menyesuaikan diri dan menjadi berkat, menjadi penolong bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh terus diteguhkan Tuhan oleh kebenaran-kebenaran-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh betul-betul menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Tuhan dalam pelayanan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau pakai secara dahsyat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan lewat pelayanan yang dikerjakan Tuhan bersama dengan segenap keluarga. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami datang membawa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau boleh pakai Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap dedikasi dan pelayanan yang sudah dikerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan yang boleh dilakukan pada saat ini Tuhan. Baik itu MC multimedia Tuhan, dan setiap hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan ibadah pada siang hari ini Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan terus juga memberkati persekutuan kami, Bakor Kris di Pertamina ini Tuhan. Sehingga lewat persekutuan ini Tuhan semakin banyak orang diberkati Tuhan. Semakin banyak orang yang boleh mendengar firman Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mau berkomitmen Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus Bakor Kris, baik itu di kantor pusat Tuhan maupun di anak perusahaan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan Tuhan untuk melayani lewat Bakor ini Tuhan. Biarlah boleh dipakai Tuhan untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan lewat persekutuan yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang kehilangan keluarga mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Kami terus serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, mereka yang sedang berduka Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan setiap mereka. Biarlah Tuhan di tengah-tengah menjalani duka cita yang mereka alami saat ini, mereka merasa tidak sendirian Tuhan. Tetapi ada Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menghibur mereka. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan yang kami cintai ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pertamina ini Tuhan. Sehingga Tuhan lewat perusahaan ini Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan semakin menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Direktur Utama, juga Tuhan Komisaris Utama beserta seluruh jajaran direksi maupun komisaris Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam kepemimpinan mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menolong mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga Tuhan perusahaan ini boleh terus berkembang Tuhan, boleh terus maju Tuhan. Dan biarlah perusahaan ini boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pekerja dan mitra kerja yang ada di perusahaan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati Tuhan. Kiranya kehadiran kami secara khusus Tuhan, pekerja dan mitra kerja, anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan ini Tuhan. Biar boleh menjadi berkat Tuhan bagi perusahaan ini, memberikan keteladanan, menjadi garam Tuhan, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah perusahaan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur bersama Tuhan, kalau gedung Geraha Pertamina boleh selesai dengan baik Tuhan. Dan sementara sekarang Tuhan proses perpindahan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, semua proses yang sedang berjalan saat ini biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga gedung yang baru ini Tuhan, sarana dan prasarana yang ada Tuhan, kiranya semuanya boleh menunjang Tuhan operasional dan kemajuan daripada perusahaan yang kami cintai ini Bapak. Tuhan, pada siang hari ini dalam kebersamaan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap kabinet, dan semua Tuhan petinggi dari negara kami ini Tuhan, di dalam menjalankan tugas pemerintahan mereka. Biar Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka Tuhan di dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka. Dan biarlah Tuhan setiap tugas tanggung jawab yang dikerjakan boleh dikerjakan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan bangsa kami diberkati di dalam Tuhan. Tuhan,
Kami mengucap syukur bersama Tuhan untuk pandemi COVID Tuhan yang berlangsung di negara kami. Kalau saat ini Tuhan setiap kasus sudah mulai menurun Tuhan dan semakin membaik, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa dan negara kami. Dan kerinduan kami bersama Bapa bahwa akan tiba saatnya nanti Tuhan bangsa kami betul-betul pulih Tuhan dari pandemi ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap yang bertugas Tuhan, pemerintah, petugas kesehatan Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan dalam proses memutus mata rantai penyebaran kasus COVID ini. Terima kasih seluruh hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk bersekutu pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, kami sampaikan segala doa permohonan kami Tuhan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berserah kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Mas Joni untuk pimpinannya atas doa syafaat pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas pada siang hari ini, mari kita semua mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan kembali saya persilakan Pastor Billy Lantang untuk dapat menutup ibadah kita pada siang hari ini dan memberikan doa berkat. Baik, sebelum kita berpisah, kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, ada kesehatan kesembuhan, ada damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan daripada Tuhan, melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Billy Lantang. Terima kasih. Ya, Pastor Billy, terima kasih.